Dalam episode yang lalu kita sudah berbicara bahwa mengerti itu adalah sesuatu yang abstrak dan kita tidak bisa membedakan apakah orang itu mengerti atau tidak. Oleh karena itu kita harus membahasakannya. Dan yang paling lazim adalah berupa kata-kata. Logika berbicara tentang apa arti daripada kata-kata yang diucapkan ataupun yang dituliskan. Kata yang berfungsi sebagai pengertian itu adalah tem. Dan kita sudah melihat bahwa tem itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, di episode yang lalu kita mulai berbicara tentang dilihat dari segi isinya. Yang kedua, tem bisa dilihat dari segi luasnya. Ada seorang anak diminta oleh ibunya untuk pergi ke pasar membeli benda yang diingat oleh dia sepanjang perjalanan. Tetapi ketika dia tiba di pasar, dia melupakan apa benda tersebut yang hendak dia beli. Tapi dia bisa mendeskripsikan kepada penjual bahwa benda itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh keluarganya. Dia boleh berkata, satu dipasang di timur, satu dipasang di barat, yang lain dipasang di utara dan di selatan, di mana dia berada di dalam benda tersebut dan nyamuk-nyamuk berada di luar. Apakah benda tersebut? Benda tersebut adalah kelambu. Tem kelambu itu adalah tem singular. Kita bisa mendeskripsikan daripada tem tersebut kalau kita bisa mengerti. Yang lain adalah tem kelompok. Kesebelasan itu adalah bagian daripada tem kelompok. Demikian juga kesatuan. Kemudian bila dilihat dari segi luasnya, ada tem partikular menunjuk pada sebagian atau beberapa daripada keseluruhan, dan tem universal, contohnya semua guru, semua orang, itu adalah tem universal. Kalau dilihat dari artinya, ada 3 tem yang bisa dikelompokkan. Kalau di dalam pelafalan yang sama menunjuk pada artinya, itu disebut tem univoc. Contohnya kata guru. Guru itu menunjuk kepada pendidik. Entah itu di tingkat sekolah dasar, di SMP ataupun SMA. Kata dosen atau tem dosen itu menunjuk kepada seorang pendidik di tingkat perguruan tinggi. Ada tem yang pelafalannya sama tetapi artinya bisa berbeda. Itu disebut tem equivoc. Contohnya, kata bisa. Bisa itu menunjuk sanggup atau mampu untuk melakukan. Bisa itu menunjuk juga racun, sesuatu yang membahayakan bagi tubuh manusia. Itu adalah tem equivoc. Yang ketiga, itu adalah tem analog. Di dalam pelafalannya sama, tetapi artinya bisa sama, juga bisa berbeda. Contohnya kata sehat. Sehat bisa menunjuk kepada obat yang sehat. Sehat juga bisa menunjuk kepada orang yang sehat. Sehat juga bisa menunjuk kepada rumah yang sehat. Jadi tem sehat bisa menunjuk pelbagai arti. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Sekurang-kurangnya kita bisa membedakan tem itu dari 3 bagian besar. Tem itu dilihat dari segi isinya, dilihat dari segi luasnya, dan tem itu dilihat dari segi artinya. Mari sahabat-sahabat bijak, semakin belajar, kita semakin bisa mengerti. Karena mengerti itu ada sesuatu yang abstrak.